Itu doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah di bulan suci Ramadan ini. Mohon ampun. Rasulullah saja yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga tanpa kesalahan sedikit pun, masih berdoa kepada Allah. Apalagi kita yang memang udah berapa kali hatam nak? Ya? Satu, alhamdulillah. Ada yang kedua? Belum. Teruskan nak perjuanganmu untuk meraih pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Teruskan nanti malam, ya. Jangan segan-segan untuk baca Al-Qur'an. Al-Qur'an jangan dijadikan sebagai pajangan saja di rumah, tapi dibaca Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Mumpung Allah memberikan pahala yang banyak di malam Lailatul Qadar ini. Banyak baca Al-Qur'an. Kemudian banyak-banyak beribadah kepada Allah. Ibadah apa? Terutama sholat taraweh. Rakaatnya mau 11 ke, mau 23 ke, no problem, itu mah yang penting sholat taraweh. Habis taraweh tadarus Al-Qur'an. Pulang ke rumah nanti jam 1 ya bangun lagi sholat sunat. Kita harus sahur karena supaya ya, siangnya kita tidak terlalu lapar dan haus gitu, harus makan sahur. Gimana kalau kita nggak mau makan? Ya tidak apa-apa, yang penting puasanya ya. Puasa tadi kata Pak Haji Akil sebulan lamanya, mau 29 hari atau mau 30 hari, yang penting sebulan kita puasa. Kayaknya di tahun ini kita puasa 29 hari ya Pak. Kayaknya 29 hari, enggak 30 deh ya. Kayaknya ya 29 ya. Kalau 30 juga alhamdulillah. Kemudian ada doa-doa yang paling utama dianjurkan oleh Rasulullah SAW di bulan puasa ini. Apa doanya? Allahumma innaka afwan karim tuhibbu afwa fa'fu anni. Itu kata Rasulullah. Apa bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya adalah, ya Allah yang maha pengampun, maka ampunilah aku. Kita mohon berampun ya. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah aku, ampunilah saya. Karena kalau bahasa Al-Quran pakai aku nak, nggak pakai gua, nggak pakai saya, nggak pakai lo. Ya, aku, ya. Kenapa diampuni? Ya, karena semoga Allah memperkenankan kita untuk meraih kemuliaan di malam Lailatul Qadar. Jadi kita minta ampun dulu. Itu doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah di bulan suci Ramadan ini. Mohon ampun. Rasulullah saja yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga tanpa kesalahan sedikit pun, masih berdoa kepada Allah. Apalagi kita yang memang syarat dengan dosa. Setiap saat kita dosa, setiap saat kita berbuat dengan kemaksiatan, setiap saat ya. Ya. Kemudian kita nggak dijamin masuk surga, belum dijamin oleh Allah, memang tidak dijamin sama sekali masuk surga ya. Orang yang dijamin seperti kita seharusnya ibadahnya lebih dari Rasulullah SAW ya. Zuhur, jam berapa zuhur? Jam 12 ya. Sebelum jam 12 kita udah siap-siap untuk sholat zuhur. Kalau banyak yang ketinggalan sholat zuhur, maka boleh dikodok sholat zuhurnya setelah sholat zuhur yang pertama. 3 kali boleh, 4 kali juga boleh ya. Tapi untuk kodok, dikodok sholat zuhur kita dulu ya. Ya, karena kita banyak meninggalkan sholat zuhur dulu ya. Dulu gitu. Seperti saya juga banyak dosa, ya Allah, banyak banget dosa saya. Sampai nggak kehitung, susah ngitungnya. Hari ini saja saya udah punya dosa ini. Apa dosanya? Mengulur waktu. Tadi berapa menit itu? Dosa saya. Ini dosa nak. Ya kan? Iya. Gitu. Ya. Kemudian tanpa kita sadari ada juga yang berbuat dosa yang kita tidak sadari. Banyak lah. Ya. Orang seperti kita, manusia biasa itu memang banyak dosa. Karena banyak dosa, kita harus banyak berampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatannya kapan? Kesempatannya di bulan suci Ramadan. Nah, ini kesempatan kita sekarang.
Karena kata Allah, bulan Ramadan ini adalah bulan umatku, kata Rasulullah. Maaf, kata Rasulullah, bulan umatku, bulan kita, nak. Bulan kita untuk banyak meminta kepada Allah. Minta apa saja? Apa saja kita minta di sini. Yang anak muda minta pacar yang cantik, yang baik, yang solehah. Di bulan ini boleh banget nih. Maaf ya, yang muda-muda nih, guru yang muda-muda nih di bulan ini ya, mohonkan doa. Banyak-banyak doa pada Allah, minta yang terbaik, semuanya boleh. Gimana minta rezeki? Kalau minta rezeki itu khusus di sholat duha, itu mau udah khusus sholat doa. Tapi keberkahan di bulan ini, dari harta, dari amal, dari semuanya kita udah dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal kita saja, bagaimana kita saja, ya. Kita mau berkah, kita mau sejahtera, kita mau disucikan dosa, maka banyak-banyaklah beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan ini. Siapa tahu kamu mendapatkan khusus malam Lailatul Qadar. Bagi siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka pikirannya jadi plong atau pikirannya bebas dari hal-hal yang tidak baik. Nah, tenang, hidup tenang, ya. Lebaran gak mikirin apa-apa. Itu salah satu dari hikmah malam Lailatul Qadar. Tapi merasa cukup, itu keberkahan dari malam Lailatul Qadar. Sehat, nah ini kan. Kesehatan kita sehat, nah, sehat itu juga salah satu hikmah dari malam Lailatul Qadar. Mau sehat? Sehat mau? Mau? Ya. Jangan banyak-banyak minum teh di pinggir jalan. Itu kadang-kadang bahannya pemanis buatan. Pemanis buatan. Kalau seperti kamu ya, yang usianya baru 14-15 itu sedang fit-fitnya, ya, imunisasi tubuh sedang bagus-bagusnya. Kalau sudah seperti saya, seperti PAJ ini, saya sudah menjauhi makan makanan instan seperti mie instan, saya udah jauhi. Kalau ada depan mata saya ya paling sendok 2 sendok, tapi saya udah jauhi itu, ya. Kalau ada depan, yang semangkok itu paling sendok 2 sendok udah nak. Kenapa? Karena di instan itu ada semua, dia ada pengawetnya, dia ada pelejatnya, dia ada pewarnanya, dia ada segalanya ada di situ. Tapi memang rasanya enak, apalagi gacoan dah. Nah, lo bukan padanan, aku ya. Gacoan itu di 10.000, tapi mau balik pedas di dunia di air di Indonesia itu katanya mie terpedas nomor 1 di Indonesia. Gacoan, bukan, ini bukan iklan ya, bukan. Kenapa? Karena kalau saya lewat di Gacoan, masya Allah, itu parkir motor tidak muat. Padahal makannya cuma 10.000, nah 10.000. Mahalan bakso, mahalan soto mie, nah 15.000, 20.000, Gacoan 10.000. Ya, udah gitu pedasnya luar biasa. Saya mah dibawain misalnya Pak Jadi, nah ini saya bawain gacuan, lebih baik bawa pulang lagi. Kenapa? Saya makan pedas, tidak makan pedas. Kenapa? Lambung saya sudah menerima sama pedas. Orang tua udah banyak bantangan, ya. Jangan. Pak Haji maunya apa? Duit segepok lah, loh. Kalau duit mah kagak pernah saya tolak. Ya, iya. Tapi kalau gacuan saya tolak, nah. Ya. Jam segini apa lagi makanan saya tolak. Gimana nanti kalau mau menjelang berbuka puasa, ya saya pilih-pilih dulu mana yang saya makan, mana yang saya tidak, gitu. Ya, itu. Kemudian masih ada tambahannya ini sedikit, yang keutamaannya. Kalau tadi keistimewaan, yang utama di terakhir, nah, terakhir. Udah mau jam 11 kurang 5 menit, 5 menit again. 5 menit again, Mister itu, ya. 5 menit lagi. Keutamaan malam Lailatul Qadar ini ada 3. Pertama, turunnya malaikat dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malaikat pada turun, cuma kita aja nggak pernah ngelihat, nak. Dilihatnya dengan apa? Dengan iman dan mata hati, bukan dengan mata seperti ini. Itu malaikat kenapa? Gaib, nak. Barang gaib dilihatnya dengan mata hati, mata batin, bukan dengan mata seperti ini.
Keutamaan yang kedua itu sebagai pengampunan dosa bagi yang beribadah dengan ikhlas serta menjadi malam di mana diturunkannya Al-Quran. Jadi sebagai malam pengampunan, minta ampunan, minta ampun, terutama yang punya dosa dengan orang tua, ibu terutama. Karena apa? Karena ibu adalah 3 tingkat di atas bapak keutamanya. Ya, karena Rasulullah pernah sahabat Rasulullah pernah bertanya, ya Rasulullah, ya, keutamaan ya pahala apa yang paling besar untuk kami, ya untuk saya terutama, kata Rasulullah, ya jangan menyakiti ibu, sayangi ibu. Kemudian apalagi selain ibu, kata Rasulullah, ibu, umi, yang kedua umi juga, yang ketiga umi, yang keempat baru abi. Jadi 3 tingkat di atas bapak, ya. Jadi kenapa sampai 3 tingkat? Karena ya pendidikan pertama bagi anak yang baru lahir adalah ibu. Jadi sekolahnya ibu, sekolahnya ibu yang pertama, ya ibu. Ibu juga yang memberikan kehidupan bagi bayinya, bagi anaknya. Kenapa? Dengan apa? Dengan ASI. ASI itu memberikan kehidupan pertama bagi anak yang baru lahir. Imunisasi ada di ASI, semuanya ada di ASI, obat ada di ASI, semuanya ada di situ. Makanya kalau ada ibu begitu melahirkan anak nggak mau nyusuin anaknya, maka anaknya nggak punya imunisasi, tidak punya kekebalan tubuh. Kadang-kadang dia apa? Dikasih sapi anaknya. Manusia dengan sapi nggak sama, nak, nggak sama. Berarti nanti kalau dikasih susu sapi, anaknya kelakuannya seperti sapi karena yang nyusuinnya sapi. Yang benar. Foto nih. Makanya sekarang ini kadang-kadang banyak kapral, ya. Karena ibunya cantik, ya takut susunya jelek, susunya rusak, maka anaknya tidak diberikan ASI, diberikan susu, diapain? Disedot dengan alat. Itu nggak bagus, nak. Justru dengan disusuinnya anak-anak kita, anak-anak kamu yang perempuan nih, jadi modelnya, model susu emaknya itu jadi bagus. Wah, lo dikit ya, ngasar. Jadi model susu ibunya jadi bagus, nak, bentuknya. Karena apa? Karena disusu oleh anaknya. Itu, ya, itu. Nah, kemudian yang ketiga, terutama yang ketiga, malam yang penuh kemuliaan di bulan Ramadan yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Tadi saya katakan 1000 bulan adalah 83 tahun 4 bulan. Kita kadang-kadang nggak ngalamin sampai 84 tahun. Walaupun ada orang-orang yang lebih dari 84 tahun, itu hanya orang-orang yang pilihan dari Allah, dikasih umur panjang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu keutamaannya. Kalau keistimewaan tadi saya ulangi lagi. Pertama, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang kedua, malam diturunkannya Al-Quran. Yang ketiga, turunnya para malaikat ke bumi. Yang keempat, malam penuh keberkahan. Itu ya yang saya dapat paparkan pada pagi menjelang sore hari ini, siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya berikan menjadi ingatan kamu, ya, dapat kamu ingat-ingat untuk kehidupan kamu. Kenapa? Karena pelajaran ini tidak menyangkut pelajaran sekolah, tapi pelajaran untuk kita semua. Hanya itu saja mungkin karena waktu saya dibatasi sampai jam 11, sekarang jam 11 kurang 1 menit. Masih ada 1 menit. Semoga saya dikatakan korupsi waktu dalam 1 menit ini. Harapan saya kepada kalian, ya, karena nanti tanggal 11 di hari Sabtu kelas 8 dan kelas 7, maaf terbalik, kelas 7 dan kelas 8 itu menerima rapot, ya, menerima rapot, ya. Itu sebagai gambaran pelajaran kamu 3 bulan yang lalu. Kemudian kalau bagi kelas 9 ini belum dikasih rapotnya,
rapotnya nanti belakangan ya umur. Nah belakangan kelas 9 karena kelas 9 ini sekarang ini kelas yang paling manja, kelas dimanja. Oleh sebab itu gurunya juga harus kamu manja nak. Guru-gurunya harus kamu manja ya, guru-guru kelas 9 ya, jangan digalakin guru kelas 9 mah nanti nilainya dipelitin ya, dipelitin, harus dibaikin. Nggak usah dikasih apa-apa mau lebaran ya babon, dikasih bikisan juga alhamdulillah mau lebaran ya pak. Iya kasih apa mau lebaran alhamdulillah. Kalau kelas 9 Kasih THR baik. kan tahun depan udah gak ketemu lagi ya. Terakhir nak, terakhir untuk memanjakan guru kelas 9, hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat libur. Nanti libur tanggal 11 ya. Iya, selamat libur. Tolonglah, kalau nggak dihargai, kalau nggak hargai orang lain. Kalian maunya pengennya dihargai, tapi kalian belum mampu untuk menghargai orang lain. Udah ya, saya harap untuk esok hari nggak ada lagi kejadian kayak gini. Ketika siapapun yang di depan, tolong jangan bicara, jangan dengan HP. Dengarkan baik-baik. Biar ilmunya terserap oleh kita. Kita di sini mencari ilmu, bukan cari teman ngobrol. Ya. Itu aja dari saya. Mohon maaf kalau kata-kata saya kurang berkenan di hati kalian. Dilanjut oleh MC untuk terakhir mungkin sekaligus penutupan untuk hari pertama pesantren Ramadan. Untuk MC dipersilakan. Alhamdulillah kedua materi sudah selesai dengan sangat jelas dan mudah dimengerti. Sekarang saatnya kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab yang bisa bikin kita lebih paham lagi. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya seputar materi pertama atau kedua, mulai dari bagaimana cara mengamalkan hikmah puasa ini dan menerapkan keutamaan dari malam Lailatul Qadar di kehidupan sehari-hari. Boleh angkat tangan dulu ya, baru bisa bertanya. Nanti kita juga akan mengajukan pertanyaan untuk menguji pemahaman kalian. Pak Haji. Ada yang mau nanya kan nih? Ayo tanya. Baim mau nanya Baim. Ayo tanya Pak, kalau buka jam 12 boleh nggak? Tanya dong. Hah? Boleh kalau jam 12 malam. Ayo. Ini kasih Pak Haji satu komiknya. Ayo Pak Haji, Pak Haji ngomong. Yang mau nanya ayo. Ayo tanya. Siapa yang mau nanya kan? Pak, kalau pacar, ya. kalau pegangan tangan boleh nggak Pak? Kalau Yang, hah? puasa, kalau pegangan tangan boleh nggak? Boleh sama bapaknya. Pegangan tangan bila puasa boleh dengan bapaknya atau ibu. Ya. Kalau pegang tangan dengan pacarnya haram di bulan puasa. Haram di bulan puasa. Jelas? Jelas? Jelas. Pak, kalau nempel-nempel boleh nggak? Makanya yang punya pacar di bulan puasa itu jangan dikunjungi dulu sampai nanti lebaran. Tahan dulu, rindunya tahan nak. Ya, sampai hari lebaran, dari lebaran bawa ada bingkisan ke rumah pacarnya. Alhamdulillah pacarnya pasti ya baju baru gitu kan. Pak Haji, saya nggak pegang tangan, coba nempel-nempel doang. Begitu. Gimana tuh? Ya, siapa lagi? Ada yang bertanya?
Banyak. Udah ngerti semua? Alhamdulillahirabbil alamin kalau sudah mengerti. Ya. Itu yang saya harapkan. Ya. Bapak ada pertanyaan silakan. Ayo. Siapa yang nanya nih lagi? Bapak nanya ya. Bapak ada pertanyaan Pak. Iya. Apa pertanyaannya Pak? Liburnya kapan Pak? Hah? Libur kapan? Liburnya hari Minggu Pak. Hari Minggu. Ya, libur kita hari Minggu. Makanya hari Minggu dilarang datang ke sekolah. Kalau tidak ada keperluan, kenapa? Libur. Elis nanya Elis. Ayo. Ayo, siapa yang nanya lagi? Mumpung Bapak, ini masih di Bapak nak. Ayo, Hikmah nanya Hikmah. Ayo. Juga Bapak memang makan megang mie, lama-lama. Hari ini enggak ya. Subhanallah. Pak, malam Lailatul Qadar malam berapa Pak Haji? Ya. Nah, Pak Bambang bertanya mewakili kalian semua. Malam Lailatul Qadar itu tanggal berapa gitu ya? Ya kira-kira tanggal. Iya, Hari menurut berapa? banyak ulama berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam dalam ganjil di dalam bulan suci Ramadan. Malam ganjil itu malam apa ya? Malam 21, 22, 23, 27, iya, 21, 23, 27, 29 kelewat. Cuma tinggal 3 kesempatan lagi kita di malam 27. Ya, silahkan masih ada waktu untuk kita beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Gitu. Cukup Pak? Ya. Cukup jelas? Cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo nanya apa cepat? Oke, ini ada pertanyaan dari kita nih. Ya, siapa? Siapa yang bisa jawab nanti dapat hadiah. Hadiahnya apa nih? Oke, ini pertanyaannya ya. Tanggal 17 Ramadan disebut dari apa? Ayo maju. Maju. Ayo. Kanaya maju, Kanaya. Tangan dulu dong. Tangan. Perkenalkan, nama saya Kanaya Doris Maria dari 9A. Ulangin pertanyaannya. Nuzulul Quran. Hadiahnya nggak mau? Foto. Masih berapa nih? Foto dulu, foto. Gocengan dulu. Wih. Oke. Lagi. Terima kasih ya, Kanaya udah maju ke depan. Ada lagi pertanyaannya? Hah? Pakai duit berapa nih? Sudah sampai akhir. Semoga ilmu dan pengalaman yang kita dapatkan dan kita hari ini bermanfaat. Ya udah, duit kita udah habis soalnya ya, Mas. Maaf ya, maaf. Maaf, besok ada lagi kok. Saya selaku MC mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada salah kata atau kalau yang salah menjalankan tugas. Ingat ya pesan utama hari ini, jadilah anak yang berakhlak mulia, cerdas dan mandiri, dan terapkanlah nilai-nilai Di setiap yang langkah akan kita. kita. Kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah dan doa qoloful majelis. Mari kita ikuti bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua atas partisipasinya. Yang